kita sudah merdeka, tapi kalau kita melihat masing-masing bidang itu belum sepenuhnya merdeka gitu ya. Khususnya untuk dunia pendidikan banyak sekali yang masih harus diperjuangkan gitu kan, masalah pendidikan di Indonesia, dari masalah kurikulum, lalu masalah fasilitas, sarana dan prasarana, lalu tenaga pengajarnya, lalu siswa-siswa, banyak sekali yang harus diperjuangkan. Pendapat saya, memang kemerdekaan Indonesia itu dicapai bukan melalui hal yang mudah gitu ya. Cukup berat dan cukup sulit dan cukup panjang waktunya gitu kan. Kita bisa melihat di sini setiap orang gitu ya, rakyat Indonesia turut terlibat untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Bukan hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan, bahkan juga anak-anak gitu kan ya. Kalau kita tahu bahwa pahlawan-pahlawan wanita seperti Cut Nyak-Dien, Ella Kartini, lalu Cut Mutia, lalu Christina Marta Tiahahu gitu kan. Itu yang mungkin kita lihat pahlawan-pahlawan wanita yang berjuang secara langsung ya, benar-benar mereka istilahnya memegang senjata melawan penjajah gitu. Tapi saya yakin dan percaya banyak lagi gitu wanita-wanita yang mungkin perjuangannya tidak langsung frontal seperti itu melawan penjajah ya. Mungkin mereka menjadi PMI gitu kan, atau di dapur umum gitu kan ya. Itu juga pasti banyak wanita-wanita yang menjadi pahlawan. Karena memang saya fokusnya, perhatiannya pada pendidikan gitu ya, terutama anak-anak dan wanita. Jadi tokoh yang saya kagumi sudah pasti itu Ibu R.A. Kartini gitu ya. Kenapa? Karena dia memperjuangkan wanita untuk bisa mendapat pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki gitu ya. Jadi saya terinspirasi lah oleh perjuangan beliau gitu kan. Bagaimana beliau itu melalui surat-suratnya, melalui tulisan-tulisannya gitu ya. Ibu R.A. Kartini ini memperjuangkan hak-hak wanita di dalam pendidikan. Ya, tentu saja dari sejak dulu, dari zaman perjuangan, wanita pun sudah mempunyai peranan penting. Apalagi sekarang zaman pembangunan, mungkin kalau dulu yang harus dihadapi adalah mungkin penjajah gitu ya, tapi kalau sekarang kita mungkin sebagai wanita berhadapannya bukan penjajah lagi gitu, tapi situasi dan masalah yang ada sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai istri. Itu tentu perempuan-perempuan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Kalau saat ini yang saya kagumi ya ini nih, Menteri Keuangan kita nih, Ibu Sri Mulyani Indrawati gitu ya. Kenapa ya? Karena saya melihat dia wanita yang smart gitu ya, wanita yang pintar, lalu dia punya integritas. Bagaimana dia sekalipun maksudnya dia itu pintar, smart, dia tetap mau kembali ke Indonesia gitu kan ya, mau memberikan kemampuannya untuk sama-sama membangun Indonesia gitu kan. Buat dia kan sebenarnya hal yang mudah, dengan kepintaran dia, dengan kemampuan dia bisa kerja di mana saja gitu ya. Tapi saya sungguh appreciate bagaimana dia mau kembali ke Indonesia untuk bersama-sama membangun Indonesia gitu. Menurut saya perempuan-perempuan ini pertama harus menyadari juga bahwa dia punya peran penting gitu ya, punya peran penting untuk bangsa Indonesia. Mungkin yang paling awal adalah lewat keluarganya, ya kan? Karena wanita itu nanti kan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak ini seperti kita ketahui bahwa anak-anak inilah yang akan menjadi generasi penerus masa depan bangsa. Lalu anak-anak ini sehari-hari bersama dengan ibunya gitu kan. Dan ibunya lah yang mengawasi, mendidik, mengajar anak ini dalam keseharian. Ya
saya berharap ya perempuan-perempuan ini harus memperlengkapi dirinya gitu kan dengan kemampuan-kemampuan yang ada gitu kan, kemampuan mendidik anak, kemampuan jaga anak, lalu berbagai macam kemampuan yang harus memang dimiliki oleh wanita gitu ya karena mendidik anak-anaknya. Menurut saya memang secara de facto dan de jure kita sudah merdeka, tapi kalau kita melihat masing-masing bidang itu belum sepenuhnya merdeka gitu ya. Dan khususnya untuk dunia pendidikan banyak sekali yang masih harus diperjuangkan gitu kan, masalah pendidikan di Indonesia dari masalah kurikulum, lalu masalah fasilitas, sarana dan prasarana, lalu tenaga pengajarnya, lalu siswa-siswa, banyak sekali yang harus diperjuangkan gitu ya. Jadi kalau dilihat ya belum sepenuhnya merdeka, masih harus banyak yang diperjuangkan. Negara kita ini udah merdeka sebenarnya sudah 78 tahun dan memang buat dunia pendidikan itu belum merdeka sepenuhnya, masih banyak hal-hal yang perlu kita perjuangkan gitu ya. Saya berharap dengan setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI, disitulah setiap tahun seharusnya dunia pendidikan itu maju terus langkah demi selangkah gitu ya, harus maju menuju kemajuan ke depan gitu ya. Jadi banyak hal lah yang harus diperjuangkan.